lumayan dapat bonus samudra atas awan dan Gunung Merapi. Di bawah terlihat cerah. Di sini masih merambati anak tangga dengan bantuan tali dan masih belum ketemu pendaki yang lainnya. Senin 21 April 2025, pas hari Kartini, menikmati suasana fajar ini di base camp Kang Parlan, pendakian Merbabu via Gancik. Masih bersama dengan saya Heri Jimanto yang kali ini akan menikmati jalur pendakian Merbabu via Gancik. Masih seorang solois dan tiktoker. Seperti apa kabar jalurnya, kita akan lihat. Mantap. Sedikit berbagi informasi, pendakian Merbabu via Gancik sekarang semakin terkoordinir atau terkoordinasi dengan baik. Tadi regisnya 50.000 itu sudah termasuk ojek sampai ini gerbang pendakian, dan mungkin sekarang semuanya ojeknya hanya sampai di sini, tidak sampai di pos 1 karena saya berapa ya, nantilah sambil cerita. Ini kebetulan di bawah bagus sekali siluet sunrise. Jadi saya mendaki lewat Gancik itu ini yang ke-8 kali dan Merbabu untuk yang ke-46 kali. Mantap. Sekarang ada tarifnya ojek 30.000. Oke, pas setengah 6 saya akan memulai perjalanan dari batas hutan menuju ke puncak Merbabu. Tetapi biasanya saya sesampainya alon-alon waton pelaku. Semoga cuacanya baik-baik saja. Mantap. Setelah melewati batas ujek atau batas hutan, jalur masih didominasi medan datar dan pepohonan yang jarang-jarang, tidak lebat. Lalu di atas terlihat berkabut dan angin agak kencang di atas itu. Ya, kita lihat saja nanti. Dinikmati. Kalau di sana samar-samar ada samudra atas awan. Masih berjalan seorang diri dan belum sampai pos 1. Dinikmati pelan-pelan. Setidaknya masih ketemu dengan kawasan hutan lama ini. Hutan cemara yang pohonnya gede-gede kayak gini nih, pasti hutan lama. Dan ini sekaligus sebagai penanda kalau sudah ketemu hutan cemara yang gede-gede gini nih, itu berarti sudah hampir sampai pos 1. Kawasan pos 1 dibuka seluas-luasnya atau selebar-lebarnya, seperti pasar. Ya, akhirnya sampai pos 1, kurang lebih dari gerbang pendakian dengan mode TikTok speed manula kurang lebih 25 menit, karena ini
jam 6 kurang 5. Oh, Pangkalan ojeknya gede banget ya. Ada plakat barunya itu tulisannya. Selamat datang Pos 1 Senduran. Iya. Bawa turun sampah. Seratus meter selepas pos 1 jalannya mulai nanjak, tapi tenang boy, karena dibantu dengan anak tangga. Ya, ada yang dikasih kayu, ada yang tidak. Anginnya atasnya mantap. Area lembah terbuka ini tuh pos 1 ini ada putih-putih ini kanopi. Sebenarnya setelah mulai tanjakan habis pos 1 itu medan banyak yang terbuka sehingga bisa melihat view bawah di atas kabut. Itu sebenarnya depan itu Gagah Merapi, tapi ini disembunyikan oleh kabut. Akhirnya ketemu pohon yang disimpul, sekarang sudah penuh, tidak kelihatan lubang. Ini penanda penanda kalau habis ini tanjakannya habis. Didominasi medan datar sampai plakat bertuliskan pos 2. Cuaca gimana? Terlihat kabut dengan angin sepoi-sepoinya. Nyenengke medan datar lurus. Nah, dulu plakat bertuliskan pos 2 itu di sini ini, sekarang tidak ada. Habis ini lalu lewat Padang Ilalang, kemudian ketemulah tulisan pos 2. Depan itu Padang Ilalang nanti. Melewati Padang Alang-alang. Nyenengke Padang Alang-alang. Terlihat subur menghijau. Akhirnya di depan pos 2 Pentor. Kurang lebih sampai di sini itu 20 menit dari pos 1. Selepas pos 2 itu sebenarnya terlihat tanjakan yang curam, cuma ini karena kabutnya berarak-arak tebel, maka tidak terlalu terlihat jelas. Sedangkan di sana mataharinya bertengger. Anginnya mulai kencang dan sampai saat ini belum ketemu pendaki yang lain, masih seorang diri. Masih menikmati tanjakan menuju pos 3 dengan
cuaca angin dan kabut. Setelah nanjak-nanjak, kalau sudah ketemu banyak rumpun edelweiss, ini akan datar lalu tinggal satu tanjakan dan sampai pos 3. Melewati rumpun edelweiss dengan cuaca yang masih bersama dengan angin dan kabut. Angin ini buat mabit nonton edelweiss. Jam 4 sampai di pos 3. Cuma yang anginnya terlalu kencang dan dulu di situ UMR agensi satelitnya itu aneh, sudah dilepas atau rusak terus dilepas karena di sini memang anginnya cukup kencang dan ini cuaca masih berkabut. Nah ini dulu kan ada shelternya di sini, emergency shelter sudah tidak ada. Di bawah ada satu tenda orange. Oh iya, kabut itu. Begitu kuatnya angin di sini. Mengabadikan atau mendokumentasikan pencapaian sampai pos 3 lama. Ini yang dari Selo. Berhubung cuacanya masih berkabut tebal, maka saya belum berhenti pun hanya mengatur nafas. Ini selepas pos 3 Batu Tulis masih belum ketemu manusia, tapi sudah ketemu satu tenda di bawah, atau di pos 3 tadi ketemu satu tenda. Alon-alon dinikmati. Sudah ketemu tanjakan dengan bantuan tali. Biasanya kalau musim kemarau lidinya luar biasa. Berhubung ini sudah pertengahan April tetapi intensitas hujan masih cukup sering, maka tidak terlalu licin. Maksudnya licin debu. Kalau licin basah ya masih, maka harus hati-hati. Dan cuaca masih berkabut tebal. Masih menikmati TikTok sendirian dan belum ketemu pendaki yang lainnya. Masih berkabut, bro. Kalau dilihat dari atas terlihat tidak terlalu nanjak tajam, tapi kalau dilakoni bikin mengkis-mengkis. Sana pos 3 tadi tandanya itu, dan masih samar-samar Gunung Merapi disembunyikan kabut. Merapi masih tersembunyi kabut, bawah sisi timur kelihatan cerah. Nah, ini kalau sudah ketemu tanjakan curam ini berarti tanjakan terakhir. Sebentar lagi sampai pos 4 atau Sabana 1. Angin masih cukup kencang dan kabut juga masih tebal. Ya bro, tanjakan serem rakyat bro. Lumayan
bawah terlihat keren. Hampir sampai pos 4 atau Sabana 1. Di sini banyak tenda, ada 2. Kurang lebih perjalanan 1 jam 45 menit atau 2 jam kurang seperempat. Di sana ada 2 tenda, ini 3, sana ada 4. Berarti ada 7. Nah, itu mulai ketemu orang itu kelihatannya yang habis tak samet, cuma kan mereka nendau bener itu masuk tendanya. Ketemu orang pertama kali di Sabana 1 atau pos 4. Itu ada yang lari-lari turun itu, pakai jaket putih-putih. Wah, pendekar sambil teriak-teriak. Tanjakan terakhir sebelum Sabana 2. Gelundung emang. Gelundung. Merah ketoro. Mereka pada ketawa itu gelundung. Cah nom. Gua Putih Kewenceng ini selepas Sabana 1, tapi yang sini sebelah timur terlihat cerah, lalu kabutnya di atas terlihat gitu. Unik kan, unik. Inilah gundung, lumayan kenceng ini anginnya ini. Sebenarnya Sabana 1, Sabana 2 itu hanya melewati 1 tanjakan, cuma cukup terjal. Oke, napasnya mengge-mengge. Terus ketemu medan datar ini, lurus, terus nanti turun sampai Sabana 2. Kabut dan anginnya masih berembus kencang. Menikmati medan datar menuju Sabana 2. Bagaimana pantauan cuaca? Masih berkabut, mulai menembus Sabana Edelweiss. Ini Sabana 2, cuaca masih berkabut pekat, itu banyak sekali pendaki, ada 6, dan ini kurang lebih tepat 2 jam 20 menit sampai di pos 5 Sabana 2. Kabutnya makin pekat di Sabana 2. Mantap tenda nih. Menikmati cuaca bermandi kabut pekat. Kabutnya makin tebal. Bagi saya, untuk memulihkan energi yang paling cepat kalau modal TikTok setengah running atau
nafas trekking itu adalah kurma manis. Ini cepat banget memulihkan tenaga, enak dan nyaman di lambung. Boleh dicoba. Sampai di Watu Lumpang 1 atau Genteng Tunggal. Ini ada beberapa yang TikTok juga. Monggo. Solo. Jenengan? Jogja, Bantul. Monggo alon-alon. Di depan ada satu orang. Tadi ngobrol-ngobrol. Masih itu dari Ceper, Klaten. Masih berkabut pekat di atas. Masih dalam cuaca kabut tebal. Ini di medan tanjakan yang paling serem, cuma tidak terlalu terlihat karena kabutnya pekat. Menguntungkan untuk mata, tapi susah dinafas karena oksigennya bercampur rintik-rintik air kabut. Tanjakan curam hampir selesai. Patokannya adalah depan ini loh. Pohon cabang 3 ini. Pohon yang sangat tua. Ikonik ini. Masih kabut tebal. Ini airnya ada titik-titik. Karena pohonnya jenis yang nangkap kabut jadi uap air. Titik-titik. Ya ini. Saya biasanya itu foto atau konten di sini karena buat saya keren ini pohonnya ini. Cuaca masih kebut pekat. Selepas pohon ikonik tadi itu, medan cenderung landai, datar, dan sebentar lagi akan sampai puncak. Ini sejauh mata memandang yang dilihat hanya tembok putih. Masih berjalan sendirian, kendati tadi ketemu beberapa orang yang TikTok mau ke puncak juga. Ada sekitar 8 orang. Ini masih dalam situasi kabut pekat. Saya jalan pelan-pelan, menikmati tenaga yang habis-habisan. Nanti dipulihkan di puncak dengan makan bekal. Ketemu yang turun tadi baru 4 orang. Dinikmati cuaca kabutnya. Akhirnya sampai di puncak Genteng Songo. Kurang lebih perjalanan 3 jam pas dari batas ojek atau gerbang pendakian. Terima kasih untuk pendakian saya ke Merbabu yang ke-46 dan khusus via Gansik ini yang ke-8 kalinya. Sunyi, sepi. Ini yang kemarin rame. Jadi perbincangan situs yang namanya situs itu ya harapannya dihargai. Karena bagaimanapun juga ini meninggalkan jejak-jejak peradaban masa lalu. Atau paling tidak kita memahami budaya, kemajuan leluhur kita itu ya melalui peninggalan-peninggalan yang masih bisa diakses. Nah, buktinya ya semacam ini, karena lumpang atau genteng batu berlubang itu semacam yoni gitu ya.
itu pasti ada peran serta manusia, dan manusia berkarya di sini itu kan pada waktu itu kan tentu tingkat kesulitannya masih luar biasa kalau dibandingkan dengan zaman sekarang. Cuaca masih cukup berkabut. Menikmati kabut dan puncak genteng Songo sendirian bersama dengan situs Watu Lumpang atau Gendang. Kabut desa Dupol. Untuk TikTok ke Merbabu saya itu selain kurma 8 biji tadi, itu bekal saya ini. Energi drink saya itu kopi kan manis, lalu regal, lalu air saya itu 1 liter, masing-masing tempat itu 500 ml. Kalau di bawah di dalam tas itu hanya beberapa alat safety saja, misalkan jaket, windbreaker, mantol, terus beberapa alat P3K darurat dan thermal BV. Jadi kecil tapi cukup safety. Cuaca masih berkabut. Ini sementara saya mau menikmati, makan dulu. Setengah 10 mulai meninggalkan Genteng Songo, mau mampir ke Triangulasi. Sampai di Triangulasi, sini lebih banyak. Caranya nang buri lho, nang buri ya. Kan wis baris nang buri. Anaknya video mana? Iya, nang buri. Dari puncak Triangulasi ternyata banyak yang menunggu cerah. Cuma sebentar tok. Yo, aku tak jalan-jalan, tak menengok puncak Swanting. Dari puncak Swanting betul-betul full kabut tebel. Kurang lebih naik turun dari puncak Triangulasi sampai puncak Swanting dan kembali lagi ke puncak Triangulasi sekitar 1 jam. Lalu di sana terlihat lembah, hijau lembah, dan masih diselimuti oleh kabut yang cukup tebal. Lumayan kesepil sedikit mumpung kebuka ini loh. Tapi di bawah, oh yes, kabutnya masih tetap berarak-arak, gas we. Perjalanan turun masih diwarnai dengan kabut tebal, dan ini sudah sampai di Genteng Tunggal Watu Lumpang. Sebentar lagi Sabana 2. Setelah Watu Lumpang itu jalan setapak ini loh, ngerong licin nih. Padahal di atas kabutnya masih pekat. Masih tentang menikmati kabut, angin, badai tipis-tipis. Ini menjelang sampai Sabana 2. Kawasan sekitar Sabana 2 masih
full kabut. Edelweisnya belum pada berbunga. Iya Mas, oh sudah lewat Sabana 2. Menjelang Sabana 1, ketika memasuki area padang Edelweiss, cuaca masih berkabut tebal, sambil ngonten dengan jalan turun kakinya sudah goyang-goyang, itu memang tidak bisa stabil. Nah, gimana mengangkatkan kabutnya? Ya sampai juga di Sabana 1 gas, cuaca masih berkabut tebal. Selepas Sabana 1, di mana turunan yang makin suram, lalu biasanya dari sini tuh view pos 3 Batu Tulis dan Gunung Merapi terlihat jelas, tapi kali ini tertutup oleh kabut dan angin yang masih cukup kencang. Gas pulang. Makin siang kabutnya makin tebal, ini makin tidak kelihatan, ini melipir di jalur yang dibantu oleh tali-tali, dan di bawah itu ada suara-suara, apakah itu orang naik atau turun. Suara-suara itu ternyata dari pendaki yang mau naik. Itu bawa carrier bertiga, 2 carrier 1 depek, samar-samar karena tertutup oleh kabut. Wes. Masih full pack. Dari mana Mas? Semarang. Bertiga. Rencananya mau nenda? Oh. Terus jenengan? Oh gitu. Gabung. Rencananya mau nenda di pos berapa? Di Sabana 2. Oh, Sabana 2. Kosong, enggak ada siapa-siapa. Kosong. Kalau Sabana 1 tadi ada 2 tenda yang masih bertahan. Oh, mbek koncone Mas ya. Sampai juga di pos 3 Batu Tulis. Masih lanjut karena cuaca masih cukup berkabut tebal. Anginnya berjalan di tengah kabut dan angin. Itu ada 3 orang mereka turun. Jalan terus karena cuaca full kabut sampai di pos 2. Pos 2 Pentor. Jalan lagi karena cuaca masih cukup berkabut. Kembali menyibak dan menikmati Sabana alang-alang dengan tarian kabut sahdu. Masih ketemu rombongan yang full pack. Senin 21 April 2025. Banyak juga yang daki di hari aktif, weekday. Akhirnya sampai pos 1. Keren sih. Sisa-sisa peradaban lama. Pohonnya gede banget. Pohon cemara. Pohonnya batangnya ditumbuhi lumut-lumut, kelihatan eksotis.
Iya, jam 1 sampai di gerbang pendakian. Ngecek wae lah sikile koklok wis tuwa. Sampai base camp jam 1 lebih 9 menit.